Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang dengan tersangka RHP yang kemarin sudah kami sampaikan. KPK dibantu dan juga koordinasi dengan pihak Polda Papua berhasil menangkap DPO KPK tersebut di Jayapura dan tadi dibawa ke Jakarta, kemudian dilakukan pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, dan malam hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Direktur Penyidikan, Pak Asep Guntur. Dan seperti biasa, setelah poin-poin ini dibacakan, kami beri kesempatan kepada teman-teman semuanya, 3 orang penanya. Kami berharap kita fokus pada penanganan perkara dengan tersangka RHP ini. Setelah kemudian nanti ditanggapi oleh pimpinan maupun Direktur Penyidikan, kami juga beri kesempatan, barangkali teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut terkait dengan perkara ini, juga kami silahkan. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalistik dimanapun berada, yang saya banggakan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Pertama-tama tentulah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini KPK menyampaikan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan infrastruktur di Pemtrea Kabupaten Membrano Tengah, Provinsi Papua. Sebagaimana rekan-rekan mengikuti bahwa Bupati Kabupaten Membrano Tengah ini tentu menjadikan pertanda dan pengingat kita semua bahwa siapapun yang melakukan tindak korupsi harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dan tentu ini adalah juga merupakan peringatan bagi kita bahwa sepanjang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, setidaknya ada 8 orang kepala daerah di Papua yang tersangkut dengan perkara korupsi. Saya tidak ingin sebut-sebut satu-satu, misalnya Bupati Yapen Waropen, Bupati Supiori, Bupati Bopendigul, Bupati Biak Numpor, dan juga Gubernur Papua periode 2006-2011, Bupati Mimika, Bupati Membramo Tengah, dan juga Gubernur Papua 2013-2018, 2018-2023. Ini adalah catatan para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. Karena itu, melalui forum ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, segenap elemen masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada KPK dalam upaya-upaya serius kerja keras di dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekaligus juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan sehingga tersangka yang DPO
sejak tanggal 14 Juli 2022 yang lalu berhasil ditangkap berkat kerjasama, bersatu padu, bahu-membahu. Bermakna adalah kita bisa kalau kita bersama. Kita bisa tuntaskan seluruh perkara korupsi kalau kita bersatu padu, bahu-membahu. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi serta TPPU dalam proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Kami tentu pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan, dan sekali lagi mungkin ini mengulang apa yang sudah pernah disampaikan. Beberapa waktu yang lalu KPK sebelumnya telah mengumumkan dan menetapkan 4 orang tersangka. Antara lain RHP Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Yang kedua SP swasta Direktur Utama PT BKR. Yang ketiga JPP swasta Direktur PT BAP. Yang keempat MT swasta Direktur PT SSM. Dan untuk 3 tersangka SP, JPP, dan MT telah dilakukan upaya penegakan hukum dan saat ini putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap dan segera akan dilakukan eksekusi atas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf F, yaitu KPK melaksanakan putusan pengadilan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada sore hari ini kami ingin sampaikan kronologis penangkapan terhadap tersangka RHP. KPK sebelumnya pada sekitar bulan Juli 2022 melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan RI di Papua Nugini terkait pencarian DPO di wilayahnya karena didapatkan informasi bahwa tersangka RHP melarikan diri ke wilayah tersebut. Di samping itu KPK juga aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak Polda Papua, TNI, dan pihak-pihak lainnya tentang pemantauan untuk mengetahui keberadaan dan persembunyian tersangka RHP. Sekitar Januari 2023, KPK mendapatkan informasi tersangka RHP telah masuk wilayah Indonesia, dan hal ini adalah wilayah Jayapura. Namun memang perlu dilakukan pendalaman terkait informasi lokasi keberadaan tersangka RHP dimaksud. Pada awal Februari, KPK mendapatkan kepastian keberadaan tersangka RHP di wilayah Jayapura, sehingga kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menemukan, menangkap tersangka RHP. Pada tanggal 17 Februari 2003, KPK bergerak melakukan ke tempat diduga tempat-tempat persembunyian saudara tersangka RHP. KPK memperoleh informasi keberadaan tersangka dari pihak yang selalu berhubungan dengan RHP. Selain itu KPK melakukan pengawalan dengan bekerja sama serta kolaborasi dengan Polda Papua mendatangi tempat salah satu rumah yang diduga tempat persembunyian tersangka RHP di wilayah Jayapura, Provinsi Papua. Setibanya di lokasi, tim KPK menemukan keberadaan tersangka RHP dan langsung dilakukan penangkapan yang kemudian tersangka RHP dibawa ke Mako Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RHP dibawa ke Jakarta dan hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka RHP
selama 20 hari pertama, terhitung 20 Februari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Perlu kami ingatkan dan kembali kami sampaikan bahwa perkara-perkara yang terkait dengan saudara RHP, di mana RHP yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Membramo Tengah, Provinsi Papua selama 2 periode, yaitu periode 2013-2018 dan 2018-2023, banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati dimaksud, RHP kemudian diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. Syarat yang ditentukan RHP agar para kontraktor bisa dimenangkan, antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang. SP, JPP, dan MT di antara para kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Membramo Tengah. RHP kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan SP, JPP, dan MT dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus kepada SP, JPP, dan MT. JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket pekerjaan dengan nilai total 217,7 miliar. Di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar rupiah. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai 9,4 miliar rupiah. Realisasi pemberian uang pada RHP dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP. RHP juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan, maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sejauh ini terkait dengan dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar 200 miliar. Dan hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK. Selama proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan setidaknya 110 orang saksi diperiksa sebagai saksi. Dan juga telah melakukan penyitaan berbagai aset yang bernilai ekonomis, di antaranya berbagai bidang tanah, bangunan serta apartemen yang berlokasi di Jayapura, Provinsi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan di Jakarta Pusat, serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe dan merek. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta dukungan kepada semua pihak dari kalangan TNI, Polri, Polda Papua, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda yang sampai hari ini terus mendukung upaya-upaya KPK pemberantasan korupsi. KPK tetap berkomitmen untuk menangkap para DPO lainnya yang berharap kepada semua pihak untuk membantu KPK dalam rangka penangkapan dan pencarian para tersangka yang sampai hari ini masih melarikan diri.
Demikian yang ingin kami sampaikan. Saya kembalikan kepada juru bicara Pak Ali Fikri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan poin-poin terkait dengan penahanan tersangka RHP yang ditahan selama 20 hari sampai nanti 11 Maret 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa nilai dugaan uang sebagai suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang sejauh ini sekitar 200 miliar rupiah. Dan ini tentu akan terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Silahkan 3 orang, boleh kita langsung semuanya aja nggak apa-apa, tapi kita fokuskan dulu ya untuk perkara ini. Dari depan, baru kemudian ke samping sebelah kiri. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, saya ingin menanyakan soal tadi kronologi yang disampaikan bahwa terdeteksinya RHP ini ketika sedang menjalin komunikasi dengan orang-orang kepercayaannya, orang dekatnya. Nah, apakah orang yang dekat yang dimaksud ini bagian dari keluarga? Lalu apakah memang ada peran seorang Andreas Konstan Pagawak sehingga terdeteksi keberadaan dari RHP ini. Terus kemudian pada tanggal 7 Februari 2023 Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakir itu menyambangi KPK. Apakah memang berkaitan soal sudah mulai terdeteksinya keberadaan RHP ini sehingga beliau cukup sempat hadir di KPK? Apakah memang pada saat itu sudah terendus adanya keberadaan RHP? Terus kemudian yang belum pernah disampaikan, apa yang pada saat Desember kemarin saya tanyakan adalah sejauh mana dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan RHP ini selain berupa tanah, bangunan, gedung dan lain-lain, bahkan sampai ke artis Noella atau ke Brigita Manohara yang belum terungkap, apakah dari TPPPU itu memang sudah mengalir ke KKB? Apakah memang kedatangan Kapolda kemarin termasuk juga terkait adanya dugaan teror terhadap sejumlah pegawai di Puskesmas? Ini kaitannya yang mana nih KKB-nya ini yang berhubungan dengan RHP, apa berhubungan dengan LE? Agak coba diberikan clue-nya sedikit, ini kan karena cukup membantu dan membangun ingatan kita ketika Kapolda kemarin datang. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apakah KPK sendiri sudah mengetahui pihak-pihak mana saja yang diduga membantu RHP ini berjalan-jalan selama 7 bulan? Sebelumnya ada Dandim, tapi bagaimana perkembangannya kita nggak tahu. Apakah cukup di sana atau memang ada keterlibatan pihak-pihak lain? Atau memang KPK sendiri sudah menemukan memang sudah jauh keterlibatan KKB dalam hal ini? Yang selanjutnya, boleh ke kasus lain Mas Ali? Kita fokuskan ini dulu. Oke. Silakan Mas Jamal. Selamat malam Pak. Tadi hampir sama kayak Mas Mario. Yang pertama soal penghubung RHP ini Pak. Itu kira-kira akan dijerat pasal 21 perintangan penyidikan atau tidak Pak? Dan sama juga tadi terkait dugaan keterlibatan Dandim. Dia kan sempat dipanggil cuman hingga saat ini tidak kooperatif ya Pak ya. Lalu yang kedua, selama buron ini RHP ini selain ke Papua Nugini sudah kemana aja Pak? Apakah dia berkeliling negeri, luar negeri gitu Pak? Dan apakah dia hanya sendirian saja Pak selama keluar negeri itu? Kasus lain nanti. Oke. Oke, di belakangnya Mas Chandra ya. Oke. Ya, saya mau nanya, nggak jauh beda sih. Kan kemarin Pak Ketua bilang kalau ada peran penghubung dan dia sempat ditangkap. Nah, kenapa dia nggak dibawa ke sini, Pak? Atau kenapa dia nggak langsung ditahan? Karena kan dia penghubungnya yang langsung jelas banget itu kan. Terus
mau nanya soal keterlibatan Brigita Manohara dalam kasus ini. Ini sejauh mana keterlibatan dia? Karena kan dia juga menikmati uang itu kan, walaupun sudah dikembalikan kan, kalau di peraturan kan mengembalikan itu tidak menghapus tindak pidana. Nah itu keterlibatannya seperti apa? Terus kan si Bupati Mamberamo ini, RHP ini sempat dari Papua Nugini balik lagi ke Indonesia. Nah itu dia ngapain balik lagi ke Indonesia? Apakah duitnya udah habis mau ngambil lagi terus dibalikin lagi Papua Nugini atau gimana? Terus ada kabar yang menyebut bahwa RHP ini bersembunyi dikelilingi OPM untuk mengamankan dirinya. Apakah itu benar? Itu aja. Terima kasih. Silakan lanjutan tadi. Niam ya. Oke. Ini dulu, silakan. Selamat malam Pak Ketua, Pak Ali, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau menanyakan saja, kan itu beberapa bulan, sekitar 6 bulanan dia lari ke Papua Nugini yang bersangkutan ini. Kemudian awal Januari diketahui ternyata balik lagi ke Jayapura ke Indonesia gitu. Ini penasaran saja, maksudnya dari penggalian KPK itu yang bersangkutan ini kembali ke Jayapura setelah apa? Maksudnya dia keperluannya balik ke Indonesia itu apa? Padahal kan dia udah enak itu di Jayapura, di Papua Nugini mah nggak ketangkep gitu. Ngapain balik ke Indonesia lagi gitu? Ini sekalian aja karena baru ketemu Pak Ketua juga buat mengonfirmasi soal yang kemarin sempat dibicarakan soal yang 2 deputi itu Pak, yang soal rekomendasi. Nanti kita fokuskan ke sini dulu ya. Oh ya. Biar kita nanti sekalian ya. tadi di awal sudah sampaikan ya. Kita fokus ini dulu biar tuntaskan. Silakan Mas Niam. Selamat malam Pak Ketua, Pak Direktur Mas Ali. Saya Niam dari kompas.com. Izin mau menanyakan, ini kan yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif kayak gitu ya. Dia melarikan diri sehingga tentu penyidikan terganggu. Nah, beberapa waktu lalu Pak Alek menyatakan kalau sikap yang tidak kooperatif itu bisa dijadikan sebagai salah satu alasan memberatkan itulah dalam ketika jaksa menuntut yang bersangkutan di pengadilan, salah satunya dalam hal meminta agar majelis hakim menetapkan agar terdakwa korupsi itu tidak mendapatkan remisi ketika nanti menjadi terpidana di lapas kayak gitu. Nah, apakah ke depan ya DPO ini gitu akan ya dituntut semacam itu gitu agar dia tidak mendapatkan remisi? Itu aja, terima kasih. Silakan, terakhir saya beri kesempatan. Ya, izin silakan. Pak Firly, Pak Ali, Pak Asep, saya Yogi dari Detikom. Sebenarnya hampir sama pertanyaan teman-teman lainnya terkait sosok penghubung ini. Penegasan saja, apakah dia ini warga sipil atau sebenarnya ada indikasi dia aparat juga yang membantu pergerakan dari si RHP ini. Sehingga ini juga sosok penghubung ini juga membantu tersangka ini dalam pelariannya selama di Papua Nugini. Terima kasih. Cukup ya? Saya beri kesempatan terakhir. Mungkin yang paling belakang ada? Tidak ada ya? Cukup ya? Baik. Kami silakan Pak Ketua atau Pak Asep nanti bisa menambahkan. Kami silakan Pak. Ya, yang pertama sebelum saya merespons, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan wartawan khususnya yang selalu memberikan dukungan kepada KPK. Dan rekan-rekan selalu membersamai KPK di dalam setiap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa respon atas beberapa pertanyaan. Saya akan mulai dulu bahwa penanganan perkara di Papua ini menjadi perhatian khusus kita karena tidak hanya sekedar penegakan hukum, tetapi kita juga harus menjaga suasana aman dan tertib di Papua. Tetap berlangsungnya penegakan hukum secara profesional, berkeadilan, menjamin kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu langkah-langkah KPK sangat profesional dan tentu menjamin keselamatan setiap orang. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa seseorang adalah hukum tertinggi
sebagaimana yang kita maksudkan, yang kita kenal, salus populi suprema lege esto. Di samping itu, walaupun kondisi apapun yang terjadi dimanapun ada, setiap perkara korupsi harus kita tuntaskan. Karena pada prinsipnya, hukum harus tegakkan, sekalipun langit runtuh. Piat Yusetia Ruat Sailum. Itu yang kita pegang. Karena itu kalau tadi ada Pak Mario bertanya, apa keberadaan Kapolda Papua di KPK beberapa waktu lalu? Tentu yang pertama adalah kami ingin menyampaikan dan sekaligus juga meminta perkembangan suasana di Papua. Karena selama ini setiap penanganan di Papua kita selalu bekerja sama, melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak. Baik itu TNI, Polri maupun Badan Intelijen. Termasuk juga kita dibantu oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta tokoh adat. Karena itu yang tahu persis tentang Papua adalah aparat teritorial, Pangdam, Kapolda, dan Kabinda. Karena itu kita selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa penegakan hukum harus berjalan. Tapi perasaan aman nyaman masyarakat harus dijunjung tinggi dan harus dipastikan. Karena itu kita tidak bisa tidak bekerja sama dengan semua pihak. Yang berikutnya, tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan para pihak terhubung, terkait dengan tersangka RHP. Terkait dengan beberapa pihak yang terhubung tentu kita dalami, apakah rekan-rekan tadi ada yang menyampaikan ada oknum TNI yang terlibat, itu tentu adalah kapasitas daripada TNI. Dan itu sudah kami bicarakan dengan Panglima TNI, pernah juga kami sampaikan kepada staf Angkatan Darat, dan tentu ini adalah ranahnya TNI. Terkait dengan tadi ada yang menyampaikan apakah juga dibantu oleh para kelompok kriminal bersenjata, tentu ini perlu masih didalami. Dan itu tidak bisa kita memberikan pernyataan karena memang belum ada keterangan yang kita dapat sampai di sana. Tentu ini harus kita dalami lagi lanjut dengan segenap informasi yang kita dapatkan, terutamanya kerjasama dengan TNI Polri yang ada di Papua. Kalau tadi ada menyampaikan apakah juga bisa diterapkan dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perlu disampaikan bahwa di dalam unsur pasal 21 itu ada kalimat menghambat, merintangi, menghalang-halangi, karena itu. Nah, apakah perbuatan tersebut adalah merupakan masuk kategori itu? Dan itu masih perlu didalami dengan berbagai keterangan dan bukti. Dan tentu kita harus pahami bahwa penyidikan perkara ini belum selesai. Kita pahami bersama bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana diatur dengan undang-undang dan hukum acara pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Jadi tolong ini juga harus dipahami. Tadi juga ada yang menyampaikan, ini Chandra tadi kalau tidak salah, terkait dengan ada beberapa pihak yang terhubung dengan saudara tersangka RHP. Bahkan telah menerima uang begitu ya, dan sudah dikembalikan. Sebagaimana Undang-Undang 31 tahun 99 di pasal 4 disebutkan, bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus tuntutan pidana. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, masih ada proses yang harus didalami. Nanti mungkin Pak Direktur Penyidikan yang akan bisa menambahkan. Tapi pada prinsipnya KPK bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, menjunjung tinggi setiap hukum acara dan juga asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. KPK pastikan itu. Yang selanjutnya tadi ada juga terkait dengan kenapa RHP kembali ke Papua. Ini masih kita dalami, karena memang kita sekarang ini masih fokus terhadap perkara pokok
yaitu suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka RHP. Yang lainnya masih perlu didalami. Yang terakhir, apakah seorang tersangka RHP dengan melarikan diri itu termasuk dalam kategori tidak kooperatif, dan itu juga akan menjadi pertimbangan apakah ini faktor-faktor pemberat. Tentu itu adalah pertimbangan daripada jaksa penuntut umum yang nanti dalam rangka penyusun dakwaan maupun tuntutan. Saya kira gitu ya Pak Ali pikirnya. Saya tidak ingin mendahului, karena itu adalah ranahnya jaksa penuntut umum. Saya kira itu dulu. Apa? Wah, itu orang sipil ya, orang sipil yang sudah diketahui, dimintain keterangan, tapi sampai saat ini penghubung itu adalah membantu KPK. Saya harus katakan itu. Tetapi perlu kita dalami lagi, karena kita tahu seseorang, kita tahu keberadaan seseorang karena ada orang lain. Jadi saya kira itu juga kita sampaikan terima kasih, dan ini masih akan didalami oleh Pak Direktur Penyidikan ya. Mas, saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Asep, izin Pak, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak. Terima kasih pimpinan dan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum lebih jauh menyampaikan atau menambahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian para jurnalis yang ada di hadapan saya. Karena saya masih ingat kemarin hari Jumat sore kita juga berkumpul di sini, dan salah satunya adalah kami juga minta doa dari rekan-rekan untuk bisa menuntaskan, salah satunya adalah para DPO yang ada di KPK ini. Dan alhamdulillah salah satunya doanya diijabah. Mudah-mudahan juga berikutnya kami mohon juga doanya yang masih belum tertangkap segera bisa kami tangkap. Mohon didoakan kembali. Kemudian terkait tadi yang dari Mas Mario ada menyebut nama, sejauh ini terkait dengan pelarian dari Pak RHP belum kami temukan, tapi terima kasih atas informasi namanya. Jadi kami bisa dapat nama itu yang mungkin nanti akan kami konfirmasi kepada tersangka, sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang lebih lanjut. Kemudian juga terkait dengan tadi dari Mas Chandra, ada juga menyebut nama, kemudian ada aliran dana. Tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa selain dari tindak pidana korupsi, kami juga sedang menangani tersangka ini sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tentunya setiap aliran dana di mana tindak pidana korupsi merupakan predikat crime dari TPPU ini akan kami lacak sampai kemana uang tersebut mengalir, dan setiap orang yang menerima uang atau hasil korupsi yang dilakukan oleh tersangka akan kami minta keterangan. Jadi posisi dari yang tadi Mas Chandra sampaikan adalah terkait dengan penanganan TPPU. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Ali. Terima kasih. Mau ngajar ya. Kemarin udah tahu ini kelihatannya. Terima kasih Mas Mario. Ini sebetulnya perlu mungkin 5 atau 6 jam ini kalau menjelaskan sampai ini. Tapi terima kasih. Pada intinya sebagaimana halnya kita, gitu ya, halnya kita bahwa pergi jauh kemanapun
setinggi apapun burung itu terbang tentu akan ingat kembali ke tempat tinggalnya, ke sarangnya atau ke dahannya, seperti itu. Iya, begitu. Ya. Saya kira Mas Mero sudah tahu jawabannya sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Asep. Nah, kalau nggak ada dia kita nggak tahu tempatnya. Oke? Ya, jelas ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Asep yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.